Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal jalan-jalan virtual ke salah satu provinsi paling keren dan penting di Indonesia. Yep, kita akan bahas tuntas soal Sumatera Utara, si Permata Andalas. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, kita intip dulu yuk apa aja yang bakal kita bahas. Pertama, kita kenalan dulu sama provinsinya. Terus kita jelajahi alamnya yang luar biasa, terutama danaunya yang legendaris itu. Nggak lupa, kita lihat juga masyarakatnya yang super beragam, budaya dan kulinernya yang kaya, dan terakhir, kita bedah kekuatan ekonominya. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, pengenalan. Biar kita semua paham dulu nih, Sumatera Utara ini bukan provinsi biasa. Skalanya itu besar, dan perannya buat Indonesia itu juga penting banget. Nah, buat ngasih gambaran, coba lihat angka ini. Keempat, yap, Sumatera Utara itu provinsi dengan penduduk terbanyak keempat di seluruh Indonesia. Totalnya lebih dari 15 juta orang. Dan kalau kita ngomongin di luar Pulau Jawa, Sumut ini juaranya yang paling padat. Oke, dari sisi jumlah penduduk, kita geser ke alamnya. Wah, kalau ngomongin alamnya, Sumatera Utara ini dramatis sekaligus indah banget. Pemandangannya tuh kayak lukisan raksasa hasil karya alam. Jadi gini, geografinya itu nggak monoton sama sekali. Biar gampang, kita bisa bagi jadi 4 wilayah utama. Dan masing-masing wilayah ini punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, ini dia rinciannya. Di pesisir timur, kita lihat pembangunan yang pesat, infrastrukturnya lengkap. Terus, ada pegunungan Bukit Barisan. Ini nih tulang punggungnya provinsi. Isinya gunung-gunung berapi. Beda lagi sama pesisir barat, yang jalurnya lebih sempit dan langsung menghadap Samudra Hindia. Dan jangan lupa, ada Kepulauan Nias di lepas pantainya, yang budayanya udah terkenal kemana-mana. Dan di tengah-tengah jajaran Bukit Barisan itu, ada satu keajaiban alam yang luar biasa. Danau Toba. Ini bukan sekedar danau ya, asal-usulnya itu super epik. Danau ini lahir dari salah satu letusan supervolcano paling dahsyat dalam sejarah bumi. Letusan yang bahkan sampai mengubah iklim dunia ribuan tahun lalu. Keren banget kan? Pemandangannya udah keren nih, sekarang kita kenalan sama isinya yang paling berharga. Siapa lagi kalau bukan masyarakatnya yang super beragam. Coba deh lihat data ini. Ini menarik banget. Suku Batak memang jadi kelompok pribumi terbesar, hampir setengahnya. Tapi lihat, ada juga komunitas suku Jawa yang besar banget, hampir sepertiganya. Terus ada suku Nias, Melayu, dan macam-macam lagi. Ini nunjukin kalau Sumatera Utara itu kayak melting pot, tempat bertemunya banyak budaya. Keragamannya nggak cuma soal suku, tapi juga keyakinan. Islam memang jadi agama mayoritas, tapi komunitas Kristen, baik Protestan maupun Katolik, juga sangat besar dan signifikan. Ini benar-benar cerminan nyata dari semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi tetap satu. Nah, dari keberagaman orang-orangnya tadi, lahirlah budaya yang kaya banget. Mulai dari arsitektur yang bikin kita kagum, sampai rasa masakan yang susah dilupain. Kalau kita ngomongin budaya Batak, kita harus ngomongin ulos. Ini lebih dari sekedar kain tenun yang cantik loh. Ulos ini punya makna yang dalam banget. Kain ini jadi saksi setiap momen penting dalam kehidupan orang Batak. Dari mulai kelahiran, pernikahan, sampai nanti berpulang. Simbol doa, berkat, dan ikatan sosial. Selain kain, arsitekturnya juga nggak kalah keren. Tiap suku punya gaya rumah adatnya yang khas. Lihat deh, ada rumah Bolon punya Batak Toba. Atapnya itu loh, ikonik banget kayak punggung kerbau. Atau Omo Sebuak di Nias, yang dibangun di atas tiang-tiang kayu raksasa supaya tahan gempa. Setiap rumah ini punya filosofinya sendiri. Keren! Oke, tahan. Sekarang bagian favorit saya, makanan. Wah, kuliner Sumatera Utara itu terkenal banget dengan bumbunya yang nendang dan berani. Ada ikan mas arsik yang seger, saksang yang kaya rempah, mie gomak yang sering disebut spaghetti Batak, sampai, nah ini dia, bika Ambon yang legendaris, yang asalnya dari Medan ya, bukan Ambon ya. Setiap gigitannya itu punya cerita. Udah puas ngomongin budaya dan makanan, sekarang kita beralih ke topik yang lebih serius. Apa sih yang jadi motor penggerak ekonomi provinsi sebesar ini? Yuk kita bedah. Kunci buat ngerti ekonomi Sumatera Utara itu simple, perkebunan. Dari dulu, sejak zaman kolonial, tanahnya yang subur banget karena diberkaya abu vulkanik udah jadi pusat perkebunan raksasa. Dan sampai hari ini, perkebunan masih jadi tulang punggung utamanya. Dan ini dia 3 jagoan utamanya, kelapa sawit, karet, dan kopi.
Ini bukan cuma produk buat pasar lokal ya, ini adalah komoditas kelas dunia yang diekspor dari Sumatera Utara ke berbagai negara. Kontribusinya buat pendapatan negara itu besar banget. Tapi jangan salah, ekonominya nggak cuma bergantung sama kebun. Ada pilar-pilar lain yang juga kuat. Ada sumber daya alam kayak gas, ada potensi energi panas bumi. Terus soal energi, di sini ada PLTA Asahan yang paling besar di Sumatera. Dan tentunya pariwisata yang terus berkembang, dengan Danau Toba sebagai magnet utamanya. Jadi ekonominya itu beragam dan kuat. Nah, di akhir pembahasan kita, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Sumatera Utara ini kan punya segalanya. Kekayaan alam yang melimpah, masyarakat yang super beragam, dan ekonomi yang kuat. Kira-kira warisan seperti apa ya yang akan mereka ciptakan untuk masa depan? Bukan cuma untuk mereka sendiri, tapi juga untuk Indonesia. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.